Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ahmad Rifai dari kelas 11 Agama akan meresensi dan menceritakan ulang tentang novela Metamorfosis Samsa karya Franz Kafka. Untuk identitas novela, judul Metamorfosa Samsa diterjemahkan dari teks asli berbahasa Jerman di Verwandlung. Penulis Franz Kafka, jumlah halaman 100 halaman, dan diterjemahkan oleh Sigit Susanto dan diterbitkan oleh penerbit Baca. Sinopsis. Metamorfosa Samsa adalah novela yang bercerita tentang Gregor Samsa yang bermetamorfosis atau berubah menjadi seekor serangga yang menjijikan. Tetapi lebih dari itu, novela ini menceritakan tentang perubahan keadaan sebuah keluarga di mana sebelumnya mereka saling tidak peduli satu sama lain, hingga mereka disadarkan oleh satu keadaan di mana mereka terpaksa untuk menjalani berbagai perubahan yang tak menentu dan serba cepat. Gregor Samsa adalah seorang anak lelaki pertama yang berasal dari keluarga Samsa. Gregor hidup bersama keluarganya di sebuah apartemen. Masing-masing dari mereka adalah ayahnya, Tuan Samsa, ibunya, Nyonya Samsa, dan adik perempuannya, Greta Samsa. Gregor Samsa sendiri bekerja sebagai pedagang keliling. Sehari-hari ia harus bangun pukul 4 pagi, kemudian menuju ke kantor pukul 5 pagi dengan menggunakan kereta, dan pulang ke rumah ketika malam hari. Bahkan tak jarang, ayahnya menanti Gregor pulang sambil terkantuk-kantuk. Gregor merupakan satu-satunya tulang punggung di keluarganya, karena mengingat orang tuanya sudah renta dan adiknya masih seorang gadis remaja. Hal inilah yang mempengaruhi sisi psikologis Gregor Samsa sebagai anak pertama sekaligus anak lelaki satu-satunya di keluarga itu untuk bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu demi memenuhi ekonomi keluarga. Namun pagi itu merupakan pagi yang aneh. Di pagi itulah kedamaian di keluarga Samsa perlahan mulai dihancurkan dan digantikan dengan berbagai permasalahan yang datang dengan tak menentu dan serba cepat. Pagi itu Gregor bermimpi, tetapi mimpinya itu seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Pagi itu Gregor bermimpi dan sekaligus nyata bahwa dirinya berubah menjadi seekor serangga raksasa. Awalnya Gregor tidak menyadari itu. Awalnya Gregor tidak mendengar bunyi alarm seperti biasanya. Karena takut terlambat bekerja, Gregor pun mencoba bangkit dari ranjangnya untuk bersiap-siap pergi ke kantor. Tetapi Gregor tidak bisa menggerakkan badannya seperti biasanya. Ia merasakan ada yang aneh dari tubuhnya. Ia tidak bisa berdiri dan hanya bisa telentang. Baru ketika itulah Gregor menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi seekor serangga. Pagi itu Gregor tidak berangkat bekerja. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan bagi atasannya, yaitu kepala kepegawaian. Kepala kepegawaian pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Gregor dan meminta Gregor untuk bekerja. Di waktu bersamaan, anggota keluarga Samsa merasa ada yang aneh dari Gregor, karena melihat kamar Gregor masih terkunci rapat. Mereka pun memutuskan untuk membangunkan Gregor untuk segera berangkat bekerja. Namun Gregor hanya menjawab seadanya dan tidak jelas maksudnya. Sampai akhirnya kepala kepegawaian datang dan menanyakan mengapa Gregor tidak berangkat bekerja. Karena baru kali ini Gregor tidak nampak di kantor. Biasanya dia selalu semangat untuk bekerja. Namun pertanyaan kepala kepegawaian hanya dijawab oleh ibu Gregor, yang mengatakan bahwa Gregor sedang tidak enak badan. Karena itu ia bangun terlambat dan tidak sempat menaiki kereta awal pagi. Namun kepala kepegawaian tidak secara mentah-mentah mempercaya itu. Ia selalu beranggapan bahwa kondisi tidak enak badan bagi seorang pekerja bisnis seperti dirinya adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Seorang pekerja bisnis yang tidak enak badan telah membuang waktu berharganya untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, kepala kepegawaian ingin mengecek langsung Gregor di kamarnya. Dengan penuh penasaran, kepala kepegawaian mengetuk pintu kamar Gregor dan bertanya mengenai kondisi Gregor. Gregor hanya menjawab bahwa ia memang sedang tidak enak badan. Namun kepala kepegawaian terus memaksa Gregor untuk bekerja dan mengatakan bahwa jabatan Gregor akan terancam jika Gregor tidak segera memberikan alasan yang jelas. Di dalam kamar, Gregor berkata bahwa ia akan segera menyusul kereta pukul 8 dan segera berangkat bekerja. Karena itu, ia meminta kepala kepegawaian untuk kembali ke kantor, karena Gregor akan segera menyusul. Namun yang didengar oleh orang-orang selain Gregor hanyalah suara yang tidak jelas. Suara itu seperti suara serangga. Nyonya Samsa takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Sementara adiknya hanya menangis di dalam kamarnya. Entah apa yang ditangisinya. Mungkin karena takut rekannya itu dipecat dari pekerjaannya dan keuangan keluarga akan terancam. Semua yang ada di luar kamar Gregor menjadi panik dan khawatir.
Kondisi berubah dengan sangat cepat. Mereka tidak dapat lagi mendengar suara Gregor, dan mereka khawatir dengan kondisinya. Akhirnya ibunya pun menyuruh anak perempuannya untuk memanggil tukang kunci. Setelah tukang kunci didatangkan, mereka mulai membuka pintu kamar Gregor. Walau perlu dilakukan dengan susah payah, akhirnya pintu kamar Gregor berhasil dibuka. Namun semua yang ada di ruangan itu terkejut. Mereka semua kaget melihat Gregor yang sudah menjadi seekor serangga yang sangat menjijikan. Dengan perasaan jijik, kepala kepegawaian meninggalkan rumah Gregor dan menyatakan bahwa Gregor sudah diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan tubuh Gregor sudah tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Hal yang sama terjadi pada Tuan Samsa. Ayah Gregor itu melihat Gregor dengan perasaan jijik, yang berusaha sekuat mungkin untuk mendorong tubuh Gregor agar menjauhi semua orang. Akhirnya Gregor pun diasingkan di kamarnya sendiri dari keluarganya dan orang luar. Kejadian itu tidak hanya terjadi sehari, tapi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Gregor masih tetap menjalani kehidupannya sebagai seekor serangga yang menjijikan. Tidak ada anggota keluarganya yang peduli dengan Gregor kecuali adiknya, Greta. Greta yang sebelumnya sangat tidak diperhatikan oleh keluarganya, justru malah menjadi penolong Gregor. Greta sudah menjadi gadis dewasa yang memiliki kemampuan bermain biola. Greta lah yang setiap hari memberi makan Gregor, serta membersihkan kamar Gregor. Hingga pada suatu hari, ibunya penasaran ingin menjenguk Gregor, namun Greta justru melarang ibunya mendekati Gregor, karena Gregor sudah bermetamorfosis menjadi serangga yang sangat menjijikan. Dia takut ibunya terkejut dengan penampilan baru kakak lelakinya itu. Dan dugaan Greta ternyata benar. Ketika ibunya tetap memaksa ingin melihat Gregor, ia justru pingsan. Hal ini membuat seisi rumah ramai dan panik. Ayah Gregor pun kemudian melarang istrinya termasuk Greta untuk melayani Gregor. Hari demi hari terus dijalani keluarga Samsa. Perlahan mereka mulai mengikhlaskan ketidakhadiran Gregor. Namun, permasalahan keluarga terus berlanjut dengan kebutuhan keluarga yang makin mendesak serta ekonomi keluarga yang makin berkurang. Karena mengingat selama ini Gregor lah yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka kemudian memutuskan untuk bekerja. Tuan Samsa kembali ke pekerjaan lamanya. Nyonya Samsa bekerja menjahit pakaian hingga suaminya berkata bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu hanya menjahit, dan menjahit saja. Seperti tidak ada aktivitas lain yang dilakukan. Sementara di luar pekerjaan dilakukan Tuan dan Nyonya Samsa, mereka kini menyewakan kamar apartemen mereka kepada orang-orang sebagai tambahan penghasilan keluarga mereka. Kehidupan mereka pun kini bisa dibilang sebagai pembantu, karena mereka harus menjadikan makanan dan beberapa keperluan penyewa kamar. Hingga pada suatu hari kedatangan para penyewa kamar terusik. Awalnya keluarga Samsa berinisiatif untuk menghibur para penyewa dengan menampilkan pertunjukan biola yang dimainkan oleh Greta. Mendengar alunan biola Greta, Gregor yang sudah berubah menjadi serangga tertarik untuk bergabung. Namun sayang, para penyewa justru lebih fokus mengamati sesi apartemen ketimbang mengamati alunan biola Greta. Mereka pun kemudian melihat seekor serangga yang sangat menjijikan. Serangga itu adalah Gregor. Para penyewa pun bergegas pergi dari apartemen itu dan tidak mau membayar sewa. Dan ini membuat keluarga Samsa mengalami kerugian. Mereka menyalahkan Gregor. Mereka menganggap bahwa Gregor memang seharusnya sudah tidak layak berada di rumah itu. Bahkan adiknya, Greta yang selama ini merawat dan melayani Gregor berkata bahwa yang dilakukannya selama ini hanya sia-sia belaka. Greta meyakini bahwa dengan memperlakukan Gregor secara layak dan baik, Gregor akan bersikap kooperatif dengan manusia. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semua kesialan keluarga mereka justru karena Gregor. Disinilah perubahan karakter para tokoh mulai terlihat. Padahal sebelumnya Gregor meyakini bahwa adiknya adalah seorang yang baik. Jika Gregor tidak berubah menjadi serangga, ia akan menasihkan adiknya mengikuti les musik. Tetapi kenyataannya, semua anggota keluarga Gregor berniat untuk membunuh Gregor. Namun sebelum mereka membunuh Gregor, pada pagi harinya pembantu rumah mengatakan bahwa Gregor telah mati karena kelaparan. Dan pembantu itu sudah membuang serangga itu keluar apartemen. Alih-alih merasa sedih, anggota keluarga Samsa justru malah merasa tenang dengan kematian Gregor. Kini mereka mulai menjalani kehidupan dengan normal sebagai keluarga yang utuh. Mereka tidak lagi membutuhkan Gregor. Di akhir cerita, keluarga Samsa menjalani piknik bersama-sama tanpa Gregor. Analisis cerita. Kelebihan dari cerita ini adalah kata-kata yang terpilih oleh penulis tidak ada yang sia-sia. Semua bagian terkecil hingga yang terbesar saling berkaitan dan saling mengisi cerita. Ini bisa dilihat dari kalimat pembuka novela ini yang langsung menggambarkan konflik. Ketika pada suatu pagi hari, terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya. Selain itu, pesan yang disampaikan oleh penulis dalam cerita ini sangat
dalam karena menyatu sisi psikologis manusia. Kekurangan. Setiap karya tentu ada kekurangan, termasuk mahakarya ini. Kekurangan dari karya ini adalah gaya berceritanya sulit dipahami, sehingga pembaca perlu waktu lama untuk memahami cerita ini. Selain itu, cerita ini merupakan cerita simbolik yang membuat pembaca bingung dalam menentukan tafsiran sebenarnya dari cerita ini. Sekian resensi saya terhadap novela ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.